Yo, halo guys, jadi selamat datang lagi di channel gua, Pimen. Dan pada video kali ini sebenarnya masih berhubungan dengan video kemarin yang dimana gua bakal ngasih tau ke kalian batas konsumsi harian gula ya, harian gula, batas gula harian kalian lah. Kalian kan itu mengkonsumsi gula dari mana aja kan, minuman, makanan. Dan menurut gua ada batas konsumsi gula yang bisa dibilang harus gua bahas di video kali ini agar kalian gak over dengan gula yang kalian konsumsi gitu guys ya, pada tubuh kalian kayak gitu. Nah jadi gue ingetin lagi kepada kalian bahwa video-video gue ini kayak bentuknya itu nggak bakal gue sisipin mungkin kayak foto sumber dan apapun itu kayak foto-foto yang lain. Jadi kalian biar bisa fokus ke pembahasan yang gue bahas gitu dengan wajah gue ini aja gitu ya, nggak bercanda-bercanda. Jadi gue pengen kalian setelah nonton video gue ini kalian mencari sumber yang gue katakan dan kalian bisa membacanya ulang. Jadi kalian bisa lebih paham dengan kayak hal-hal yang gue beritahukan kepada kalian. Jadi kalian ada biasanya kan kalau kalian cuma dengar dari gue, kalian bisa langsung searching kan tanpa gue. Kalau gue langsung lampirin di sini, itu kalian gak bakal nge-searching, gue yakin banget. Cuman kalau nggak gue lampirin, kalian pasti nge-searching dan lebih penasaran dan akhirnya pengetahuan kalian lebih bertambah gitu. Itu yang gue pengen gitu guys. Jadi gue kayak biasa aja kayak orang podcast dan ya udah kayak gini aja video gue kan isinya, dan gue bakal ngejelasin batas konsumsi gula harian yang baik dan benar. Anjing, yang baik dan benar gak tuh? Gak guys, gak bercanda ya. Jadi kayak gini, batas konsumsi gula harian supaya kalian sehat. Nah itu aja ya. Gue bingung nih judul video ini apaan ya. Jadi di sini menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO ya, jadi batas konsumsi gula harian yang disarankan untuk orang dewasa adalah kurang dari 10% dari total asupan energi kalian. Jadi itu kurang dari 10% dari asupan energi atau kalori kali ya sebutannya, atau kalori yang bisa dibilang kalian konsumsi di hari tersebut. Nah, jadi di sini bisa dibilang manfaat kesehatan tambahan nih. Jadi ini tuh kalian kalau mengkonsumsi gula itu kalian akan memiliki dampak kesehatan yang lumayan baik kalau kalian nggak mengkonsumsi gula berlebihan. Kalau berlebihan ya udah kesehatan baiknya jadi hilang gitu ya. Jadi kesehatan kalian akan ya tergoyang gitu ya, tidak akan fit gitu ya. Cuman biasanya suatu hal itu akan berdampak ketika lama kelamaan kalian biasakan gitu, paham gak guys? Aduh, ini bahasa gue agak ribet nih. Kayak kalian apa ya namanya? Kalian itu misalkan mengkonsumsi hal-hal yang tidak baik dari sekarang. Dampaknya bukan sekarang, tapi di masa yang akan datang gitu. Beberapa tahun kemudian kalian akan merasakan hal-hal yang tidak diinginkan kayak gitu. Dan di sini gue bakal langsung sebutin aja batas konsumsi gula harian ya. Jadi itu bisa dibilang sekitar 25 gram gula per hari. Ada yang pernah bilang 20 gram, ada yang bilang 25 gram, ada yang bilang 30 gram. Ini menurut WHO, Organisasi Kesehatan Dunia ya. Dan bisa dibilang itu adalah batas paling minimum kalau menurut gua ya, batas paling minimum. Dan gua di sini ya, secara gua pribadi, gua maksimalin ya. Ini kan batas bukan minimum sih, kayak bisa dibilang kayak sekitar 25 gram. Ini gak ada sebutan minimum atau maksimum atau kayak apanya gitu, maksimal atau minimalnya. Cuman kalau gue pribadi, gue sekarang menekankan kepada diri gue mengkonsumsi gula itu maksimal 50 gram per hari. Dan itu menurut beberapa sumber yang gue cari saat gue searching iseng-iseng di Google kan. Ada yang menyebutkan 50 gram maksimal per hari. Dan gue make yang itu ya, 50 gram per hari. Maksimal, ingat maksimal. Dan tentunya, alhamdulillah saat ini gue gak nyampe 50 gram. Bahkan 40 gram pun jarang. Gue biasanya di bawah 40 gram, bahkan 30 graman atau 20 gram gitu per hari. Dan gue menyadari bahwa kalau gue gak mengkonsumsi banyak gula, dan bisa dibilang kan ada yang bilang juga katanya gula itu buat tenaga. Enggak guys, sebenarnya kalau emang iya sih, gula itu emang buat tenaga ya, bisa dijadiin sumber tenaga buat kalian. Tapi kalau kalian berpatok pada kayak gitu ya, menurut gua itu nggak salah. Cuman ada batasan yang bisa dibilang kayak ada hal lain yang bisa membuat energi di dalam tubuh kalian. Contoh nasi ya, nasi udah mengandung gula ya, itu buat energi kalian, karbohidrat kan. Dan bisa dibilang kayak kalian gak harus mengkonsumsi gula biar kalian kuat menjalani aktivitas kalian. Bingung gue juga. Kalau emang ada yang salah koreksi di kolom komentar, oke? Karena kita saling sharing aja di sini. Dan ilmu gue juga segini nih, cetek. Gue cuman ya berdasarkan pengetahuan gue aja yang gue pengen share kepada kalian, dan kalian meng-share dan kalian meng-share pengetahuan kalian kepada diri gue.
ya kita sama-sama belajar di sini, dan tentunya apa yang bermanfaat bagi gua share ke kalian, dan apa yang bermanfaat bagi kalian silakan sharing ke gua gitu. Kita saling belajar aja di sini. Ya jadi intinya kayak gitu. Gua maksimal 50 gram ya. Gua taruh di maksimal 50 gram dan jangan lebih dari itu. Dan tentunya seperti yang kita tahu, banyak sekarang minuman botol kemasan yang dimana satu botol itu gulanya sampai 30 gram, 20 gram ya, dan itu bener-bener aduh guys, itu parah banget. Anak-anak kecil banyak yang minum. Serius, itu kalian jangan minum kayak gitu ya, please guys. Buat yang masih kecil nih, yang masih SMP, SMA ya, itu benar-benar gua hindarin banget jujur. Dan tentunya bisa dibilang kayak kalau kalian mengurangi konsumsi gula, itu bisa dibilang mengurangi resiko obesitas, diabetes tipe 2, terus masalah kesehatan yang lainnya gitu guys. Nah, jadi di sini gue udah men-searching dampak kesehatan jangka pendek dan jangka panjang dari kalian mengkonsumsi gula yang berlebihan gitu ya. Dan dampaknya tentu aja negatif pak, bukan yang positif nih. Jadi dampak kesehatan jangka pendek nih, jangka pendek ya, bisa dibilang kan kalau jangka panjang itu beberapa tahun kemudiannya. Cuman ini jangka pendek yang bisa dibilang nggak kalian inginkan tentunya kan. Makanya gue buat video ini ya, gue ngejelasin juga dampak-dampaknya gitu. Jujur gue ngeliat dampaknya agak sedikit apa ya namanya guys, kayak relate banget gitu sama kehidupan zaman sekarang. Jadi gini, dampak jangka pendek dulu ya. Yang pertama itu kenaikan berat badan. Kenaikan berat badan. Kalau kalian merasakan kenaikan berat badan yang berlebihan, kalian harus cepet-cepet sadar. Oh nih, gue konsumsi gula kayaknya berlebihan nih, makanya berat badan gue naik tuh. Kalian harus sadar kayak gitu guys, kayak gitu. Kalian harus sadar dan tobat ya pak ya. Nah jadi kenapa bisa menaikkan berat badan? Jadi gini, gula tambahan dalam makanan dan minuman berkontribusi pada asupan kalori yang tinggi. Semakin banyak gula, semakin tinggi pula kalori yang dihasilkan dalam suatu makanan. Nah, jadi karena kalorinya tinggi, itu bisa menyebabkan kenaikan berat badan kayak gitu. Nah, yang kedua, jangka pendek nih cuma 2 nih yang gue searching nih. Yaitu adalah lonjakan energi yang cepat. Jadi konsumsi gula dalam jumlah banyak dapat menyebabkan lonjakan cepat dalam kadar gula darah, diikuti oleh penurunan yang drastis yang bisa menyebabkan rasa lemas atau lelah. Lonjakan energi yang cepat itu cuma sesaat, sisanya kalian bakal lemes dan ya kalian gak ada semangat dalam menjalani aktivitas kalian. Kalau menurut gua lumayan parah juga jangka pendeknya ini ya. Gue gak pernah sampai searching begini, cuman kayak karena gue pengen buat konten, jadi gue searching, gue lihat, gue baca-baca dan wah gitu ya dampaknya ya. Nah ini juga ada dampak kesehatan jangka panjang. Yang pertama ada obesitas. Obesitas itu sama aja kayak kenaikan berat badan, cuman secara bertahap. Kalau kalian nggak tobat nih, kalian udah mengalami nih kenaikan berat badan, tapi kalian nggak tobat, itu kalian bisa masuk ke jangka panjangnya, lama-kelamaan bisa obesitas gitu ya. Obesitas ya pak ya, obesitas. Yang kedua diabetes tipe 2. Nah terus yang ketiga penyakit jantung ya, jantung pun gula itu berpengaruh. Nah yang keempat kerusakan gigi. Nah kalian pernah dengar gak dulu istilah kalian gigi bolong gara-gara kebanyakan makan permen? Ya itu ngaruh ternyata ya guys ya. Karena bisa dibilang kayak bakteri yang mulut mengubah gula menjadi asam yang dapat merusak enamel gigi ya. Ngaruh itu. Nah terus penyakit hati, liver ya, liver itu hati kan ya. Jadi bisa dibilang gula tambahan terutama fruktosa dapat menyebabkan penumpukan lemak di hati yang berujung pada penyakit hati berlemak non alkohol. Jadi itu bakal meningkatkan kinerja hati kalian dan bisa dibilang kayak penumpukan lemak itu udah bahaya banget kalau di hati. Jadi guys please kurangin gula yang kalian konsumsi ya. Itu demi kebaikan diri kalian sendiri. Yang selanjutnya ada masalah kulit. Nah kayak bisa dibilang menyebabkan peradangan dan perubahan hormon pada kulit. Gue mengingatkan ini kepada kalian, bukan berarti konsumsi gula yang gue lakukan dulu itu nggak banyak. Dulu gue mengabaikan itu semua. Berat badan gue pernah mencapai 105. Kalian cek aja di video sebelumnya cara gue menurunkan berat badan gue. Dan gue banyak teori-teori juga. Bukan teori sih, kayak lebih ke filosofi dan apapun itu. Kayak ya udah cek aja di video sebelumnya. Gue dulu pernah mengkonsumsi banyak hal yang emang bisa dibilang ya gulanya mungkin lebih dari 50 gram. Bahkan dulu gue masih anak-anak dan gue udah ubah itu semua sekarang guys. Kalau kalian berubah dari sekarang, dampak yang akan kalian rasain itu di masa depan guys. Demi anak-anak kalian. Dan kalau kalian memulai pola hidup sehat dari sekarang, tentunya kalian akan mengajarkan kepada anak-anak kalian juga, generasi kalian untuk pola hidup sehat. Dan tentunya Indonesia akan sehat ke depannya, gue yakin. Cuman ya gue buat video tipis-tipis begini biar kalian lebih sadar akan kesehatan kalian aja guys. So, sayangi diri kalian karena cuma kalian yang bisa
mengetahui kondisi kalian, dan cuman kalian yang bisa merubah pola hidup kalian, habit kalian itu dari diri kalian sendiri. Video kali ini cukup sekian aja. Semoga bisa berguna ya. Mohon maaf kalau emang banyak banget kurangnya dari video gue yang ini, dan gue harap kedepannya bisa lebih konsisten gue dalam mengupload video-video di channel ini. So, thank you dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. See you later, dadah dan sayonara. Ya nggak, bercanda, nggak ada sayonara. Gue tetap bakal mengupload hal-hal baik di channel ini. Ya, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya, dadah. Thank you.